Malah kami berdoa, Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu karena sampai jam detik ini, hari ini Engkau tidak izinkan ada penyakit yang membunuh kami, tidak ada kematian maut yang menyerang kami, karena darah Yesus adalah penguatan yang paling dahsyat menyertai kami selalu, dan pengampunan selalu berjalan buat kami setiap saat. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, Kau percepatkan langkah mereka sehingga tidak ada yang tertinggal dalam pemberitaan firman. Yang berhalangan hadir karena satu dan lain hal, Roh Kudus yang sama mengajar kami akan mengajar mereka juga dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, haleluya. Yang mau diberkati sama-sama katakan amin. Ya puji Tuhan kita bisa hadir pagi ini ya, hanya anugerah Tuhan yang tidak pernah terputus dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita. Kita mendengarkan firman Tuhan dari dalam kitab Ulangan pasal yang ke-25 ya, gitu kan? Ulangan pasal 25. Keluaran pasal yang ke-25 ayat yang ke-18. Mari sama-sama kita membaca itu. Kota Timika sudah diberkati karena firman yang sama. Saya sampaikan, kasih petunjuk buat putra saya Yuda, dan disampaikan hari Minggu kemarin, dan jemaatnya diberkati Tuhan. Kita juga harus diberkati Tuhan. Mari yang mau bantu saya tolong tampil ke depan. Kalau tidak juga saya sendiri bisa baca. Ulangan pasal yang ke-25 ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18. Saudara perhatikan, kita ulangan di dalam tatanan tabernakel itu terkena pintu tirai, atau berbicara tentang baptisan Roh Kudus, kekuatan yang dahsyat sekali yang Allah berikan buat kita. Mari ayat yang ke-18, Pak Edi tolong membaca itu buat kita sekalian. Ulangan pasal 25 ayat yang ke-18, demikian bunyi firman Tuhan. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan, dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Ya, itu pembacaan yang kita baca bahwa dari sekian banyak musuh yang menghadang orang Israel itu, ada yang sangat dibenci oleh Allah karena selain roh jahat itu menggambarkan roh jahat yang menghambat perjalanan hidup kita ya. Mereka sudah jahat, orang Amalek itu, dan juga yang menjadi kebencian Allah itu tidak sportif mereka, karena mereka menyerang orang Israel bukan dari depan, dari belakang. Satu, mereka menyerang orang Israel ketika lelah dalam perjalanan. Dan itulah iblis setan itu begitu saudara. Dia tidak menyerang kita pada waktu kita sholat, karena Yesus, haleluya. Oh dia bilang sabar, itu nanti saya atur kau baik-baik. Itu kita waspada pada pagi hari ini. Kita minta Roh Kudus mengatasi roh Amalek ini pada akhir zaman di gereja Tuhan. Tadi dikatakan ulangi, baca ulang itu ada tiga bagian di situ akan saya uraikan. Ulangan 25 ayat 18. Ulangan 25 ayat 18. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan, dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka. Itu bagian kedua. Bagian pertama itu bahwa engkau didatangi orang Amalek itu ketika dalam perjalanan. Itu bagian pertama. Satu, kecurangan dari setan. Memang dia udah setan, tapi kecurangan yang seringkali kita lupa bahwa dia menghambat perjalanan kita.
menghambat dalam perjalanan. Apakah itu perjalanan mau kuliah? Banyak kan tidak sampai selesai kan, dihantam kena jalan, tertunda dulu, selesaikan dulu sesuatu baru. Itu salah satu bagian. Dia menghantam ketika perjalanan perkuliahan itu sedang berjalan, banyak harus terhambat di situ. Satu, perjalanan pernikahan kita dihantam ketika dalam perjalanan. Saya dan istri patut berterima kasih buat Tuhan walaupun yang kita kembalikan hormat itu tidak seberapa, karena perjalanan kita bisa mencapai 50 tahun loh perjalanan. Sudah dengar ini Pak? Pernikahan yang kita baku janji sama istri atau suami itu sampai nggak di umur tahun emas 50 tahun. Dan kalau tidak sampai, itu salah satu pekerjaan dari setan Amalek, itu hancurkan. 20 tahun pernikahan, ada yang dipanggil Tuhan, apakah suaminya, apakah istrinya. Itu juga perjalanan yang panjang. Dan kalau sampai saat ini engkau masih bisa sambil duduk, terus engkau menggenggam tangan istri dan katakan, betul ya mak ya, dahsyat loh. Itu sebabnya jangan biarkan engkau ibadah tanpa istri, tanpa suami kalau masih ada. Karena kalau tidak diperhatikan ini, kita jatuh yang kedua. Baca yang kedua, bagian kedua ya. Yang pertama tadi ketika dalam perjalanan. Bagian keduanya apa? Dan semua orang lemah pada barisan belakang dihantam mereka. Kalau kita tidak perhatikan, tidak menghargai anugerah Tuhan dalam perjalanan hidup, dan kita mengabaikan istri kita, suami kita, tidak perlu gereja, tidak perlu ibadah, kita taruh mereka di barisan belakang, dan itu dihantam setan nanti. Saya katakannya sungguh-sungguh. Jadi berusaha untuk tidak boleh tidak bawa istri, jangan menjadi orang belakang. Gampang, nggak gampang loh. Dalam perjalanan itu lihat siapa yang terkebelakang. Terkebelakang kalau minggu lalu sudah saya sampaikan, itu juga dibenci sama Yesus kan. Waktu dia bangkit dari kubur, masih ada orang ketika dia bangkit dari kubur dalam perjalanan, saya ingatkan saudara bahwa Yesus itu satu, dia manusia murni karena dia lahir dari Maria, kandungan Maria dia lahir. Dia terbentuk oleh Roh Kudus itu selama 9 bulan tanpa ada sperma dari Yusuf. Karena dikatakan Yusuf tidak mengadakan hubungan tubuh selama hamil, dan itu diizinkan Tuhan karena benih yang dalam kandungan bukan seharga sperma laki-laki biasa. Itu firman, ya kan? Jadi saudara, saya ingatkan hari ini. Sebenarnya saya berduka cita pagi ini, karena kakak saya yang di ujung pandang baru meninggal ya tadi malam setelah sakitnya lama. Saya tidak tahu masalahkan siapa. Saya mau dapat WA dari keponakan saya yang merawat, ditulis selamat jalan Om, kan terputus. Begitu saya baca, saya hapus, saya nggak mau lihat. Karena saya tidak memasukkan kamus kematian dalam hidupku. Yang ada dalam hidupku itu firman Tuhan menyerang, hai kematian di mana kuasa. Amin. Hai maut, di mana kemenangan. Justru saya lawan perang itu. Jadi kita semua yang beribadah di sini dengar baik-baik pemberitaan firman.
pemberitaan hari ini sangat penting buat kita semua. Baik yang masih dalam perjalanan, mulai dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, selesai enggak? Itu perjalanan panjang loh. Mulai dari umur 5 tahun ke 6 tahun sampai 24 tahun. Panjang sekali perjalanan 18 tahun ya. 18 sampai 9. Sampai enggak kita di sini? Itu perjalanan pendidikan. Bukan perjalanan pernikahan. Tapi hari ini mencakup semua. Nah, lihat suamimu di sebelah kananmu, sebelah kirimu, atau istrimu di sebelah kanan, katakan buat dia betul ya Maya. Saya mau nangis hari ini, saya mau nangis, tapi saya gak tantang, saya lawan berdasarkan 1 Korintus 15. Ketika saya menggantikan tubuh yang bisa binasa dengan tubuh yang tidak dapat binasa, dan kita semua saya didik harus bisa itu. Kita mengenakan itu lewat makan. Sehingga perjalanan Yesus itu dari sudut pandang dari sisi anak manusia. Kan di dalam Alkitab selalu Yesus katakan anak manusia bla 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 bla, anak Allah bla bla bla. Nah itu ditangkap itu. Kalau ketika dia bilang anak manusia begini begini begini, itu dia bicara dari mamanya. Dia lahir dari mamanya. Tapi kalau dikatakan anak Allah bla 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 bla, nah dia firman yang menjadi manusia. Ibrani, Yohanes 8:42. Saudara catat baik-baik, jangan anggap remeh sekali. Karena kalau sudah napas satu-satu baru mau jadi atuan, saya bilang terlambat. Justru masih kuat, jadi kita lawan. Silakan, Yohanes 8 ayat 42. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dia keluar dari Allah. Proceed. Bukan keluar dari rahimnya Maria. Ulangi kalimat itu, digaris bawah itu dicatat itu. Tulis Yohanes 8:42 dalam kurung anak Allah. Ya, ulangi lagi baca itu. Yohanes pasal 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Kenapa? Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Nah itu. Kita menghargai itu. Lukas 1:43. Enggak salah ya. Silakan. Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-43. Bukan 43, 34. Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasku dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Ya. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Itu kan lahir dari Maria. Kapan kita harus mengalami hal seperti itu? Ya harus. Makanya Yesus katakan kan, you must be born again. Kau harus lahir baru. Karena kau lahir dari hukum mama, hukum papa, kan begitu bahasa papa. Karena os lahir dari hukum mama. Sederhananya bahasa Ambon kan begitu. Tapi pada satu sisi dia katakan, aku lahir dari Bapa. Jadi dua sisi itu Yesus lahir.
Pada satu sisi dia sebagai murni, manusia murni, takut mati dia kok, takut mati. Kan waktu dia bergumul di Taman Getsemani kan, berkali-kali dia berteriak, 3 kali dia berteriak, Bapak kalau bisa cawan sengsara ini lewat, tapi jangan kehendakku. Setelah dia menangis seperti itu, berkali-kali dia berteriak, dia perlu ditolong oleh malaikat, rohnya perlu ditolong. Maka dikatakan seorang malaikat turun dari sorga dan memberi kekuatan dia pada Yesus yang berkeringat seperti darah yang jatuh ke bumi. Ketakutan yang maha dahsyat. Dalam ketakutan itu dia bisa berubah seketika itu sebagai anak Allah, anak manusia. Dan ketika dia lihat orang-orang datang bawa obor, dalam roh dia tahu ini mereka mau bunuh dia. Dia sempat tanya, cari siapa? Itu harus ada dalam mulut saudara, hati saudara. Kalau ada ketakutan datang malam. Saya ingatkan saudara, jangan main-main. Datang tengah malam itu dan rasa-rasanya ini suanggi datang ya, karena terlahir dari kampungan kita begitu. Oh, ini setan datangnya. Ini setan datang suanggi. Dan kalau perasaan itu muncul dan terasa seperti itu, lawan siapa roh? Kau mau keluar atau saya hancurkan kau dalam nama Yesus? Ditakutin. Saya kasih saudara, jangan jalan-jalan. Saudara jalan-jalan, saudara tidak mati firman. Firman ini bukan teori. Kalau kita nggak mati, ayat bilang begitu. Ketika kita mengenakan tubuh yang tidak bisa mati, tubuh yang tidak bisa binasa, maka genaplah firman Tuhan. Nah, ketika maka genaplah, terus saudara jalan kan tidak dapat apa-apa. Mau bisa beli di atas itu. Dan saya bilang ini benar-benar. Karena gembala sudah masuk dimensi di beberapa dimensi melewati. Kalau orang yang saya bicara nggak nyambung, saya diam aja. Saya malah hormat, terima kasih. Karena nggak nyambung. Dan terus saudara bangkit berdasarkan firman 1 Korintus 15 itu. Maka genap firman Tuhan. Kita berani berkata kepada maut yang membunuh itu maut yang menunggangi penyakit itu maut. Nah, ketika maut menghancurkan kita, kematian jemput. Dan Alkitab itu melawannya. Genaplah firman. Jadi penggenapan firman Tuhan itu jangan main-main. Seringkali kita cuma menggenapi firman Tuhan karena berkat, tidak salah. Tapi bagaimana kita menggenapi firman Tuhan, kita bentak maut itu. Saya tidur malam itu kan, malamnya kalau tidur tapi setengah tidur juga sih sebenarnya. Walaupun total saya jam 10 sudah tidur, tidak mau sentuh Alkitab, saya nggak sentuh. Tapi dalam ketiduran itu kalau naluri saya mendengar bunyi ambulans dari sana, oh berarti maut yang kematian sudah bawa orang itu. Tapi kalau ambulans dari kiri itu baru mau rumah sakit. Saya potong tega dalam nama Yesus. Pergi kau dalam nama Yesus. Mau saya lawan itu. Sudah jangan terbawa itu kok tidak lawan bisa masalah itu. Contohnya Pak Bini sebagai seorang pasukan PNI dulu. Bisa seketika saya bisa pernah melirik dia bentak orang, saya dahsyat banget. Nah, kita seperti itu. Kita kalau pasukan elitnya itu kita berani bentak setan itu. Bisa ada 2 dimensi dalam hidup saudara. 73 tahun saya makan minum dari ibu saya, mulai menetek, menyusui.
sampai besar terus sampai hari ini karena anak manusia, anak dari mama saya. Tapi apakah ketika saya lahir baru, ketika saya dibaptis, saya bertumbuh dan beranak menjadi anak Allah? Oh itu anak Allah. Coba Yohanes 1:12. Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita menerima bukan anak Maria yang bertahun-tahun kita terikat sama itu, tidak pernah berubah berpindah, menerima firman yang menjadi manusia. Menjadi anak Allah kan kita menerima firman yang menjadi manusia. Nah, kita berubah, artinya bertambah satu pribadi lagi dari anak manusia yang rentan sakit bahkan meninggal. Nah kita lawan itu dengan makan daging, itu daging manusia itu, tapi menjadi iman lewat pemberitaan firman, roti dan anggur itu berubah. Kenapa saya menunggu, saya menghormati? Karena harga pemberitaan ini mahal. Ini bukan bicara berkat, bicara nggak mati, sungguh loh. Sudah mulai latih itu, kalau ada ketakutan atau ada orang di sekitar sudah bicara kasihan dia udah mati, biar aja di situ. Konsep kematian itu sudah nggak ada. Karena dia katakan barang siapa makan dagingku, karena dagingku adalah benar-benar makanan. Barang siapa minum darahku, karena darahku adalah benar-benar minuman, dia hidup kekal. Ingat loh, bukan sakit-sakit mati ayam itu sama ya. Enggak. Saya didik ini sungguh-sungguh loh. Saya menjadi gembala yang sungguh-sungguh karena saya di depan. Yang berdebat sama maut saya lebih dulu, bukan saudara. Saya lawan dulu. Selama Allah Bapa tidak panggil saya lawan kau. Saya lawan kau. Kalau tiba-tiba ada sesuatu yang saya merasakan roh itu datang mau mengganggu saya lawan. Saya bangun buka mata. Mungkin istri saya sudah lihat saya, kalau saya angkat tangan kanan ini, dahsyat banget itu. Saya begini sambil tidur ini naik itu, ini naik dua-dua, dahsyat banget itu. Terlintas lagi itu ayat yang ke-54, 55. Kuburan di mana kuasa. Oh itu ada. Nah ini dua dimensi ini yang perlu ada saudara. Mungkin pendeta lain tidak pernah ajar. Harus diajar itu. Saya nikmati dulu. Kalau kita sudah mengalahkan tubuh yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat mati, maka genaplah firman. Tidak ada yang tidak tergenap, itu ada. Dalam gereja-gereja Pentakosta apapun juga ada. Tidak tergenapi itu karena tidak diajarkan gembalanya. Gembala ini cuma mengajarkan kalau kau bangun pagi lalu ada WA masuk, transfer uang 600 juta untuk beli Alphard. Puji Tuhan. Kita kan lebih daripada itu. Sebagai anak manusia kita bangga punya mobil Alphard kan 1,5 miliar kalau saya. Kalau hari itu kita diingatkan pun kita sempat mengulang itu kalimat dari kuburan. Di mana kemenangan? Asyik. Nah dalam diri Yesus dua pribadi yang bersamaan. Jadi Taman Eden itu, dalam Getsemani itu dua pribadi. Ketika dalam pergumulan itu sampai titik darahnya, keringatnya bagian titik darah yang keluar, pecah pembuluh darahnya sebenarnya. Itu dia manusia ketakutan, manusia lahir dari Maria. Tapi ketika manusia itu kematian itu datang, dia cari siapa orang? Dia bentak. Keras kekuatan itu membuat orang-orang yang datang terbanting. Anda dan saya pun demikian ketika manusia ilahi kita muncul. Cari siapa kamu?
Jangan berani katakan buat setan begitu. Makanya orang kan kalau sudah tinggal begini, aduh saya kita mau meninggal, kalau sudah Tuhan ambil. Tidak begitu, orang kita tidak boleh begitu. Dilawan dulu. Kita punya itu, ayat itu disimpan dalam kepala kita, mencatu dengan kita punya iman. Perjamuan suci yang kita makan dan minum itu benar-benar untuk hidup yang kekal. Dalam kurung kecuali Bapak surga panggil. Begitu. Bukan moga-moga, gak ada moga-moga. Firman itu gak ada moga-moga. Firman itu benar. Dan saya rindukan saudara memiliki itu. Ketika sudah start motor untuk pulang ke rumah, apakah itu ke ABK, ke sebab start motor mau keluar, angkat tangan kanan. Darah Yesus menyertai saya tiba di koya atau di akhir setan. Dalam nama Yesus. Minggir semua setan-setan itu. Nah Yesus begitu ketika dia lihat itu orang datang mau tangkap dia, dia berubah, dia punya emosi berubah. Manusia ilahinya dia cari siapa? Yesus saya itu terbanting mereka. Nah, kita harus itu harus ada dalam diri kita. Dan kita akan pakai itu pada waktu prasengsara datang, ketika pecah perang dunia ketiga, kesulitan mulai membunuh manusia secepatnya. Berani mengatakan setan periode. Itu muncul bukan darah Yesus terbang, ya benar juga, tapi ada keberanian yang berbeda. Saya didik saudaranya harus begitu, saudara, harus keberanian apapun juga. Ketika kita menghadapi masalah keuangan, masalah kesehatan, itu ditunggangi sama setan juga kan. Supaya kita ketakutan. Dan diam diri dan kita panggil roh Tuhan. Tolong genggam tangan. Bapak tolong saya. Baru bentak. Nah kembali kepada pembacaan tadi itu. Mereka mendatangi engkau dalam perjalanan. Nah perjalanan perkuliahan nggak sampai dia terpaksa berhenti pada semester sekian. Tidak perjalanan gagal, walaupun nanti dilanjutkan lagi tidak apa-apa. Harusnya utuh sampai gini. Yang pertama pindah S1, yang kedua pindah S2, yang ketiga pindah, baru menikah. Ya kalau sudah S2 boleh lah. Jangan sampai S1 terus gagal. Saya kan dalam perjalanan satu masa pendidikan dia gagal sekolah hanya sampai SD, itu kegagalan. Apa kegagalan itu karena ekonomi, karena memang di kampung, semua itu mencakup itu. Perjalanan ketika kuliah, terus perjalanan ketika mau menikah. Nah ini kan kita mengalami hal itu. Mana yang mau menikah mana? Coba tangan mana yang mau menikah? Yang mau menikah mana? Hah? Anda belum kasih tahu kok belum pernah gembala pegang kau. Selalu iman yang jaga. Kalau saya pegang bisa masalah kalau sama saya. Karena saya memberkati orang yang tidak boleh mati. Nanti waktu saya di situ. Kecuali Bapak panggil. Nah itu hebat kan? Kayak begini, mati tidak, datang tidak. Tolong yang beri nasihat itu tolong dikuatkan mereka. Tidak boleh begitu. Mata saya tajam, mana orang ini kan begitu. Karena saya menciptakan manusia unggul loh. Yang menciptakan itu manusia unggul, bukan unggul dalam perusahaan nanti loh. Dampaknya ini unggul dalam kematian, unggul dalam kesehatan. Karena darah Yesus yang menebus kita dari berbagai kematian. Oh, hebat.
Itu yang saya ingin. Ini isi hati saya kepada saudara. Bukan teori tapi firman. Tidak perlu dibaca lagi kan? Setiap engkau datang, engkau makan itu ketika engkau angkat, engkau sedang mengangkat tubuh yang tidak bisa binasa. Dalam nama Yesus. Ingat itu kalimat yang tidak bisa binasa. Angkat anggur, bukan anggur lagi, angkat darah yang tidak bisa binasa. Itu sudah mesti ada dalam diri saudara itu. Sehingga nilai ibadah di situ harus berbeda. Nah, saya harap yang mau menikah tidak datang, saya harap mereka bisa terlambat tapi nggak usah harus hadir. Karena kalau saya juga jadi malas, nanti imam itu berkati kau saja bisa kok. Kenapa lah tidak? Saya bisa bilang begitu. Saya pun tak pernah sudah berapa minggu tak gereja. Saya bisa bilang, saya berani ngomong. Saya makan kau nanti. Karena saya menciptakan nikah yang dapat gugur dalam perjalanan pernikahan. Itu ketika kau dalam perjalanan apa? Dari sudut mana? Kuliah lewat. Umur panjang kan itu. Setelah pernikahan nikahnya berapa tahun? Baru 13 apa? Ini panjang loh. Saya dengan ibu sudah 50 tahun. Perjalanan panjang bukan pendek. Dan yang saya hadapi ke depan bukan seperti saudara. Masih terus panjang ke depan. Saya minta bukan membuktikan itu tubuh tidak bisa binasa. Berjalan terus sampai 90 tahun. Ini sungguh saya tidak main-main. Makanya sehingga saya tidur, tangan saya pikir menggugah. Kalau bakalan itu Allah yang penuh anugerah. Saya angkat tangan kiri, darah yang berkuasa. Karena kita berada dalam dimensi itu sebenarnya. Bukan bangun malam-malam karena besok mau apa itu. Kalau mau apa tender apa itu ada kan? Apa namanya? Karena besok mau tender untuk perusahaan apa bangun jembatan, tender besok kan bangun di kali bangun malam sembahyang Bapak kalau besok saya menang tender untuk jembatan bagus sih. Pakai bangun dibangunkan oleh Tuhan. Bapak, pinjamkan umur saya kalau kau cinta. Saya bicara itu. Kalau Bapak mau panggil, saya terima. Tidak ada bersuara. Nah itu. Bagian pertama itu, setan itu. Dia menghadang ketika kau dalam perjalanan pendidikan, perjalanan bekerja. Bukan sudah bekerja di perusahaan yang hebat lalu terputus karena perusahaan yang bubar, nggak boleh. Beribadah di gereja yang bertahan hidup sampai perkawinan mencapai 50 tahun, hebat itu sebegitu. Engkau didatangi dalam perjalanan itu, dia datang selalu. Bagi masih selalu engkau didatangi sama setan lewat cowok yang ganteng, mengajak jatuh dalam persetubuhan. Dilawan itu. Nah mari saudara, itu bagian pertama. Mari silakan ulangi lagi baca itu ayat 18 untuk 5. Dia duduk diam-diam, tidak usah jalan-jalan ya, tolong saya. Kalau saya bentak nanti ada tersinggung. Mari silakan. Ulangan 25 ayat yang ke-18. Ya. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakang. Sama itu. Engkau didatangi di perjalanan. Satu, pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi selalu didatangi. Ketika engkau bisa wisuda, satu bagian. Dia mau menikah silakan. Jadi kalau bisa kedua, yang ketiga. Lalu pernikahan kami yang ke-40 misalnya. Wah itu berdua saudara. Nah sekarang masuk yang kedua, mari silakan.
Kedua, bagian B-nya apa? Dan semua orang lemah pada barisan belakangmu Nah dihantam mereka. ini. Siapa dalam rumah tanggamu, apakah engkau sebagai suami lalu membuat istri itu masuk orang belakang sehingga dia mau gereja kan tidak kan? Gitu, terserah dia mau gereja enggak, ya sudah. Enggak boleh gitu, kita membuat dia orang belakang itu dijemput setan nanti. Makanya kalau saya sudah bilang, ibu nggak datang, bukan saya main-main, bukan saya jatuh cinta sama kau punya bini, tidak ada urusan itu. Karena ini katakan ulang lagi, orang belakang yang didatangi. Silakan. Dan semua orang lemah pada barisan belakang. Nah itu sudah tidak pernah diajak ke gereja. Kalau mau ke gereja pun, udah bapak pergi aja deh. Tuh, nanti mama ada yang begitu, ada suaminya jadi orang belakang, tidak pernah bawa suami. Kalau saya mau bicara kasih kalian tidak sayang kalian kalau jadi apa-apa. Makanya bawa kenapa tuh dia bisa mengenal firman 1 Korintus 15 itu. Ulangi lagi dikatakan. Orang belakang apa? Dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka. Nah, sudah tidak pernah diajak gereja, dia di gereja juga bandel, nggak usah mama tinggal. Yo, 1 kali 2 kali. Tapi kalau itu membuat kau lemah, habis kau nanti. Saya katakan terus terang, karena bagi saya tidak ada urusan kematian di sini. Di sini cuma gembala bicara kematian kalau bapak panggil, kalau enggak. Itu punya hak hidup loh. Siapa yang jadi orang belakang dalam rumah tangga kita? Bahkan sampai pembantu, kalau pembantu tidak pernah ada ke gereja, jadi orang belakang kita lewat itu. Karena kita datang ke gereja, ketika kita masuk dari pintu gerbang sana itu ada tanda darah. Ada darah Yesus yang saya gembala taruh tumpang. Saya selalu tumpang banyak di pintu gerbang. Nggak tahu kalau saya punya cucu, lihat di cukur saya. Ketika saya kunci gereja, ada 3 kunci depan. Tangan saya lalu melamburi ada darah Yesus. Karena ini kita tidak pernah bawa mereka ke gereja, jadi orang belakang. Ada yang suaminya tidak pernah gereja, itu kau membiarkan jadi orang belakang. Terus kan kayaknya pada waktu berlemah, boleh bagaimana? Semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka. Terus? Sedang engkau lelah dan lesu. Nah, begitu. Sudah tidak bawa di gereja, tidak pernah bawa gereja, lalu mau doakan istri yang tidak gereja juga lupa, atau juga capek. Ayat ini setan pakai untuk mengukur kita. Baru kaget, baru tahu. Dia ukur istrimu yang tidak pernah gereja. Hari ini dia ukur, saya buka. Ayat ini yang dia pakai. Tarik mengukurnya itu. Kita sudah tidak bawa ke gereja, lalu kita lemah mendoakan mereka yang tidak gereja. Nah itu jadi, itu kena. Kita tidak bisa ke gereja karena faktor 1, 2, 3, 4 karena berbeda agama atau beda apa gitu. Masih bisa saya terima, tapi ingat harus kuat. Karena ketika kita menjadi tidak kuat. Kenapa itu muncul? Ya karena khotbah hari ini kita menjadi orang unggul. Yang 1 Korintus 15 itu ayat 55 doa. Maka genaplah firman Tuhan. Dan kita berlari berkata, hai maut, di mana sengatmu? Bukan kalau sudah kena kanker itu kena sengat ya. Harusnya tidak mempan karena ada tubuh antibodi di dalam diri kita. Mari segera kita nikmati ini. Menjadi kekuatan ini. Terus kan ternyata bagaimana? Dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Terus kan? Mereka tidak takut akan Allah. Bagian ketiga. Siapa yang temani istrimu waktu engkau tidak bawa dia gereja? Tetangga yang juga sama tak gereja. Itu kan takut Tuhan kan? Orang kalau tidak gereja sebenarnya tidak takut Tuhan. Kalau ditakut Tuhan di gereja. Karena Tuhan itu Allah pencipta langit dan bumi, berikan saya nafas hidup. Kita harus takut sama Dia. Gereja. Kalau tidak gereja jangan kumpul.
Anaknya duduk, sudah tidak gereja, duduk sama tetangga, cerita-cerita. Kebetulan tetangga menyuruh buku depan rumah tadi itu mau beli sayur. Lebih lama ngobrolnya daripada belanjanya. Itu mata kita seperti itu. Ada orang-orang yang tidak takut Allah. Mereka tidak takut akan Allah, itu benar. Nah, kita harus berada di rumah tetangga yang tetangga kita orang juga takut Allah. Apakah beda gereja tidak ada persoalan, tapi hari ini dia juga keluar tancap, keluar dari sebelah tetangga sudah keluar. Pak, mereka sudah keluar, mari kita nyusul. Walaupun beda gereja, tapi mereka sudah keluar pagi ibadah. Itu orang-orang yang takut Tuhan. Anaknya suaminya tidak diajak gereja, bertahun-tahun tidak pernah gereja, terus suaminya diizinkan bergaul sama orang yang tidak gereja, tapi bercaturlah dia, sekat katanya, sekat. Kita tidak gereja, suami kita main catur di rumah. Kita menciptakan peluang buat lawan kita, itu akan menghabisi dia. Saya kasih tahu terus terang, saya nggak takut man. Sudah akhirnya main sekak, nanti kok disekak sama setan baru kaget bro. Ini yang kita harus merasakan. Tolok ukurnya Mazmur 90 ayat 10. Pasti tahu kan bunyi kalimatnya kan? Mazmur 90 ayat 10. Tolok ukurnya ini ayat ini. Silakan. Mazmur 90 ayat yang ke-10. Nah, kenapa? Masa hidup kami 70 tahun. Nah, kalau dulu kita wajib mencapai 70 tahun pertama. Engkau bisa, besok saya ulang tahun bulan depan yang ke-70. Dipersiapkan ibadah yang terbaik di rumah. Karena bisa mencapai umur standar manusia yang alkitabiah. Terus kan? Nah, kalau kuat, nah. Dan jika ada alasan kuat, Nah, itu kalimatnya begitu, alasan. Ada alasan yang kuat buat kita bisa melangkahi. Macam saya dan ibu kami sekarang 74 ya sekarang. Bagaimana mencapai 75 itu kan harus ada ekstra kekuatan untuk kita bisa melangkah ke 75. Ekstra kekuatan itu bisa mencapai 76. Karena targetnya 80. Kan main-main dong ulang tahun. Ya kita patut berterima kasih buat ibadah ulang tahun. Karena anaknya, anak bayinya yang 2 tahun, ya boleh juga. Bagaimana anak kita bisa mencapai umur yang ke-20? Nah, mulai berat. 21, 49, 50. Nah, hari ini kita sepertinya menghitung tanggal-tanggal umur kita, hari-hari umur kita. Kita selalu didatangi oleh segala macam penyakit. Aduh saya flu, aduh saya batuk, dari kiri saya agak tersendat. Itu kan sangat hantam Anda dan saya. Lawan itu. Saya waktu dengar kakak saya 2 yang sekarang, yang satu udah lewat tadi pagi, dari malam lewat. Ada satu lagi masih yang ke-82 atau masih hidup. Saya berdoa itu dan saya kirim WA itu ke mereka, boleh gembalanya. Saya kirim kopi ini ke ibu dua. Saya katakan kalau ternyata sembuh mereka 2 kita ke Jakarta. Saya katakan WA itu saya. Tapi tadi malam, tadi pagi saya subuh itu saya punya WA masuk. Kalimatnya bunyi terputus dia, titik-titik. Saya nggak buka lagi. Selama zaman opa sudah saya nggak buka. Kakak saya juga. Bukan saya gagal berdoa, tapi Allah tidak mengizinkan, dia menikmati. Menyembahnya. Saya sempat tanya kepada teman-teman di gereja mereka waktu dengar sakit. Sedikit saya bicara. Waktu mereka bilang sakit, putih sakit, apa tindakan gembala?
nggak dijawab. Rasanya dia bilang, apakah selalu ada perjamuan kudus? Kalau ditanya kenapa, saya hantam juga itu. Saya hormat. Pokoknya gitu cuma itu. Dan itu dilakukan oleh Yesus ketika bagi yang dia ini. Saya nggak ada 3 hari 3 malam mereka bikin apa? Dan ketemu. Betapa pentingnya tidak mati dan tidak binasa itu Alkitab bilang. Tapi kalau Tuhan izinkan kita sakit atau apapun juga, terserah itu Alkitab dia juga. Tuhan izinkan kita melewati itu. Tapi masih ada di dalam hati nurani saya. Masa saya segiat ini, keritanya segiat ini, Allah izinkan saya sakit seperti itu. Enggak. Tapi kalau jadi, terima kasih, terima kasih. Punya keberanian loh. Gembala itu berani berdoa ya Tuhan, Tuhan berkati ya, Tuhan berkati. Sampai di sini. Mari semua yang saya sampaikan ini firman adanya. Coba ulangi lagi saya sini. 1 Korintus 15:53 ya. Saudara malas baca, saya suruh baca karena saya tidak tahu ya. Kalau si makhluk itu datang sebentar sore mau apa? Mari silakan. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-53. Karena yang dapat binasa ini harus menyenangkan yang tidak dapat binasa. Sama-sama baca. Saudara-saudara juga baca sama-sama. Ulangi. 1, 3. Karena yang dapat binasa ini harus menyenangkan yang tidak dapat. Harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Terus kan? Dan yang dapat mati ini harus menyenangkan yang tidak dapat. Mas put on. Yang main-main loh. Terus kan? Dan sesudah yang dapat binasa ini menyenangkan yang tidak dapat binasa. Terus? Dan yang dapat mati ini menyenangkan yang tidak dapat mati. Terus? Maka akan genaplah firman Tuhan. Kapan digenapi itu di gerejamu digenapi enggak? Saya waktu terima itu dari teman saya, mereka satu gereja sama-sama dari Korea gitu. Saya tanya apa tindakan gembalamu? Ya kami doakan ya sudah, saya tidak bisa bicara lagi. Kami berdoa. Cuman kalau mungkin Tuhan mau panggil buat saya nggak tahu ya. Ada upaya mengenakan tubuh yang tidak dapat binasa, menghargai. Jadi perhatikan dari 3 bagian dari ayat 18 itu. Yang pertama, ketika dalam perjalanan. Yang kedua, ketika gagal dalam perjalanan, dijadikan orang belakang. Istri jadi tukang siap penting. Ma, ada ini tamu dan tolong bikinkan minum. Tanya lagi, minum apa bro? Dingin panas. Wah sombong banget. Tidak salah juga tapi. Karena kalau nggak bilang, gimana kita baca perjanjian lama atau perjanjian baru? Harus begitu kan? Seumur panjang dia. Kalau dikasih ke saya bawa itu. Tak mati kau. Keyakinan saya asal ada pada saudara. Nah kembali dari Mazmur 90 tadi. Kita dikasih standar 70. Standar 70. Karena setelah mencapai 71 kan organ tubuh melemah. Maka dikatakan jika ada alasan yang kuat, a reason of strength. Ulangi baca itu. Masa hidup kami 70 tahun. Ini jadi Anda harus capai. Harus capai. Jadi tidak boleh ada kematian dalam jemaat selama 70 tahun. Belum mencapai 70, ulang ke 71, nah, mulai bertahap. Tuhan izinkan untuk alasan yang kuat. Alasan yang kuat apa? Kuat baca firman, kuat mengaminkan firman Tuhan. Itu kuat, alasan yang kuat itu. Mari saudara, terlalu banyak orang ditolong. Khotbah ini harus ditolong, tidak sebagai menolong orang banyak. Tapi kalau Anda bicara di persekutuan, cuma bicara tentang berkat, ya kasih kau.
Kalau didatangi tengah jalan, mau. Tapi saya bilang, aman itu kalau datang di tengah jalan, dia dapat ke tengah jalan, apakah dalam perjalanan perkuliahan, baru semester 3 datanglah mau malu, datanglah ke jalan, itu dia datang. Dan kalau itu pacarmu, datangi kau pada umur-umur harus selesai kuliah dan dia mau supaya kau hamil duluan tidak kuliah, itu dia kena poin yang ketiga, dia tidak takut Tuhan. Lawan dia. Saya merindukan di pacar saya, tapi kau dengar dia masuk berani bicara begini. Ini masalah mati hidup. Kalau mempunyai alasan yang kuat, the reason of strength, kita mencapai 80 tahun. Saya masih panjang perjalanan, masih 6 tahun lagi ke depan baru mencapai 80. Nah ini perjalanan saya dan istri saya, perjalanan ini masih didatangi lagi sama setan. Masih kuat bergumul, kuat berlawan, kuat mencari kebenaran firman. Itu saja jawabannya. Harus kita tahu perbedaan jemaat kami di sini dengan jemaat yang lain itu jangan karena dia punya gereja besar, bukan masalah gereja besar. Yang dia makan tiap minggu apa? Kalau sini kan tiap minggu sudah materi perkuliahan. Kita bukan anak SD, kelas SD, SMP, kelas pelataran yang dibahas oleh kepalanya. Baptisan air, mau baptisan, itu pelataran. Tapi kalau kepala bilang, jangan lupa ya, kita minggu 5 hari kamu ada Bible studi, kok berarti orang sudah masuk pengajaran, penyucian. Bedanya di situ. Tapi kalau kita bisa pembelajaran itu berbicara tentang, coba siapa dapat kemarin, terakhir saya kirim apa? Ibadah berapa? Ibadah 10 atau ibadah 9? Pengharapan kita adalah sauh yang kuat. Di mana? Berapa? Saya yang bersihin buat saudara-saudara lupa ini. Ibadah 10 kan? Ibrani pasal 6 ayatnya ke-19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat, jangkar, terus kan? Dan aman bagi jiwa kita. Ya. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang Nah tadi. itu ada pengharapan yang bagikan jangkar. Kalau orang di kampung apakah di Seruika, di Engkros atau Vatikan, tolong lempar tuh jangkar untuk tangkap taruh di sana. Itu jangkar yang dilabuhkan, bukan saja di pantai Tobati, tapi ke belakang tirai. Berarti ruangan apa itu? Dilabuhkan, jangkar itu dilabuhkan ke belakang tirai. Ruangan apa itu? Aduh, Maha Kudus. Jangkar kita harus dilabuhkan ke sana, ruangan kesempurnaan. Ulang baca itu, aduh, bisa baca itu, beli banget. Ulang lagi. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19. Bukan tuh Ibrani. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19. Ya silakan. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Nah, jangkar yang kokoh. Kenapa? Dan aman bagi jiwa kita. Nah, membuat kita punya jiwa bisa stable. Jangkarnya dilabuhkan di mana? Terus kan? Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ruangan Maha. Terus kan? Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Jadi sebelum dia datang itu ada jangkar yang dilabuhkan ke belakang, tembus kiri, tak. Terus kan, lalu Yesus masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Yesus masuk ke ruangan Maha Kudus itu. Nah ini kita hari ini kita terima firman bukan dari penyucian, kesempurnaan. Sebelum dia datang itu jangkar yang dilabuhkan sampai dia datang dia masuk di sana. Jadi kita lebih daripada penyucian.
Karena jangkar kita dilakukan sampai ke dalam diri. Waktu dia datang, dia masuk ke sana sebagai imam besar. Nah, ini menjadi kerinduan saya bagi jemaat yang saya gembalakan. Apa yang menjadi pengharapan saudara? Hanya sampai di ruang kudus? Oh, kaninya jangkar dilabuhkan di meja roti, bagus. Tapi kita bilang sampai ke belakang kiri, sampai di sana. Dan Yesus imam besar yang masuk ke sana dengan membawa darahnya sendiri. Mari saudara, kalau saudara rohani saudara cukup mantap, sudah melihat ketika hamba Tuhan berdiri dan membagikan perjamuan kudus, harus bisa kita melihat tangan Yesus yang berlomba. Sehingga kita dengan berdebar-debar kita menunggu dibagi. Karena ada darah yang tertumpah dari tangan yang berlomba. Sudah anggap enteng khotbah saya kali ini. Karena iblis bisa membaca roh saudara. Kalau saudara remehkan, saya tidak tahu. Tapi ketika gembala berkhotbah itu selalu kalau baru dan dahsyat, hatimu selalu katakan amin. Amin. Dalam hati kami. Mari saudara, ini firman saya tidak perlu panjang. Kualitasnya itu. Tidak ada kematian, tidak ada maut. Ayat 58, mana genaplah firman Tuhan. Nah itu, merah mengatakan. Saya kalau terbaca itu apa namanya, Google lah, baca-baca dulu medsos itu. Perang dunia ketiga ini sudah tinggal tarik tracker saja. Taruh itu kan berterbangan ini dulu nuklir itu. Dia lewat aja kita habis kok. Asap yang dibuang di belakang itu kan membunuh kita semua. Nah itu jadi catat di dalam Matius 28. Bangsa bangkit melawan bangsa. Dan kalau sekarang bangkit melawan bangsa pakai senjata nuklir, sehingga musnahlah sepertiga dari penduduk bumi. Bayangkan penduduk bumi sekarang itu kan diperkirakan 8 miliar. Mati seketika. Lalu engkau dan saya mau menghadapi bumi yang bahaya itu tanpa ini nggak bisa. Omong kosong. Kita senakan tubuh yang tidak binasa. Tidak binasa itu bukan saja tidak bisa sakit, tidak mati, tapi Tuhan izinkan barang itu masuk, dan itu masuk dalam lambung kita. Dia mengolah kita untuk tidak makan apa-apa. Bukan karena itu. Oh kami biasa puasa, sombong, ditutup mulut saya gitu. Kami bisa puasa berhari-hari kalau memasuki Matius 24, karena lambung kita sudah diubahkan menjadi lambung yang lain. Karena kita akan berhadapan sama bumi yang berbahaya ini, yang mampu menghadapi. Jadi apa yang terjadi atas diri Daniel yang jalan di dalam dapur aja, kuburan lubang singa, dan ketika orang kudus itu bisa masuk di dapur api, itu harus kita alami. Tubuh ini menjadi anti api kalau kita tubuh ini tidak binasa. Kan begitu. Tidak binasa bukan cuma untuk ngomong-ngomong kebanggaan, tapi betul-betul bukan saja penyakit. Tapi Tuhan izinkan kita menghadapi hal-hal yang berbahaya. Apakah kita di Jawa? Maaf kalau kita di Jawa itu bisa kemungkinan besar banyak terjadi. Jadi kalau kita tidak bisa balas dia punya ucapan salam. Nah ini saya bicara sungguh-sungguh sekarang. Kalau kau ada di jalan maaf. Saya tidak tahu di Papua, tapi di Jawa bisa terjadi. Kan? Dia ucapkan salam dalam bahasa mereka. Tidak sejak bohong. Berdoa, tubuh yang tidak bisa binasa, tidak mempan. Dia juga, kenapa?
Saya orang Kristen. Nah, bicara Nabi takut ini. Bisa dia jatuh seperti itu. Nah, punya itu dalam diri kita. Kita hadapi seperti itu. Ya, saya hampir terbuka, saya jujur itu saya katakan buat Tuhan awal saya kasih ibu baca baca sedikit. Kalau Tuhan izinkan Om Luki di Makassar sembuh dan Tante Lis di Jakarta sama-sama sudah peot tinggal mati. Saya doakan kalau sembuh kami doa besar. Ternyata Tuhan tidak izinkan mereka umur panjang. Satu dari matahari malam. Jadi saya dan ibu kalau berangkat itu tidak usah ke sana. Banyak negara kita akan pergi. Oh pasti kita pergi. Karena seluruh negara harus tahu firman ini. Kita bicara ini bukan bicara. Jadi kalau segala bangsa murid kalau tidak bicara baptis, kalau baptis itu. Kita bicara kekekalan yang kita bicara. Itu bedanya hamba Tuhan dipenuhi itu. Ya itu kekekalan. Tidak binasa dan tidak mati. Untuk masuk ke kerajaan Allah. Itu matanya berbeda. Saya pikir itu khotbah saya hari ini buat saudara. Harus bangun. Bapak Gembala dan Ibu mendoakan kami ibadah untuk tidak bisa binasa. Oh iya. Kalau hari ini kau bawa, kau punya anak-anak juga datang dan bersama anak-anak menerima tubuh Kristus. Betapa dahsyatnya rupa. Kau bawa suamimu hari ini dengan firman. Atau bawa istrimu. Maka kau tidak menjadikan mereka orang belakang yang akan dijemput setan. Itu firman bilang, firman bukan saya. Mereka akan mendatangi barisan belakang. Yang punya itu umur panjang dan sehat. Bukan sekarang. Tapi kalau terjadi hari-hari yang dikatakan Matius 28 dan 25, kita tembus jalan itu. Pergi dulu berangkat dulu kepada guru hidup di sana. Mari Wahyu 12 ayat 1 teman. Ini kerinduan saya. Saudara tahu ini hatinya Pak Gembala. Pak Gembala mengasihi kita, bukan mengasihi uang kita, bukan. Umur kita dikasih Gembala sama Ibu Gembala tetap umur panjang, tetap eksis hidup. Mari silakan. Wahyu 12 ayat 1. Ya, saudara perhatikan dan ikut baca. Ya, apa ya? Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Nah, tanda besar itu kan pemberitaan yang hebat itu. Mendunia itu namanya. Karena semua orang sedunia melihat itu. Kenapa? Seorang perempuan berselubukan Nah, matahari. ini harus terlihat. Itu kan gambaran dari gereja yang sudah kenapa? Kenapa berselubukan? Terus kan? Dengan bulan di bawah kakinya. Hebat sekali. Terus kan? Dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Matahari bulan bintang menjadi pengaman mereka. Terus kan? Ia sedang mengandung. Dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak. Kita harus merindukan menjadi jemaat seperti itu yang hamil. Pemberitaan Pak Gembala Krisnoya itu menjadi perempuan yang hamil. Isinya apa? Siapa di dalam itu? Makanan apa? Makanan apa? Daging ke ayam? Kenapa? Maka tampaklah suatu tanah yang lain di langit. Dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar. Nah, setan juga tampil hebatnya ini. Kalau ini dah hamil, isi hatimu itu harus menghamil firman yang nanti diterangkan, yang mampu mengendalikan dunia. Itu bukan yang kaya, udah ini setan yang kita hadapi, yang akan bunuh kita. Dan kita harus terbang pergi dengan tubuh yang dahsyat sambil hamil. Nah kalau kita hamil firman cuma berkata-kata tidak salah, tapi sampai kapan kita dengar itu? Dan hari ini firman yang saya berikan sebagai anak hamil hari ini, yang hamil Kristus, anak laki-laki yang hebat. Kristus yang dihamil, harus itu yang beritanya. Kita sedang menghadapi, tinggal pencet aja ini. Ini memberikan. Kita jangan sombong, nanti kita terbang pakai apa? Hamil enggak? Harus anak laki-laki yang dahsyat, yang hamil. Kristus yang dahsyat.
yang mati tapi bangkit, tubuhnya ada tanda meterai kematian dan kebangkitan, itu ditakuti setan. Mari kita bicara Bible 12 dahsyat. Kita merindukan kembali kita bicara. Berarti kami semua hamil adalah laki-laki yang hebat. Karena yang berdiri di muka kita itu setan yang hebat, itu Lucifer. Yang tidak hamil, bisa. Hari ini firman saya tangkap dia baik-baik. Hari ini menjadi kekuatan di lambungmu. Terima kasih Tuhan, saya terima firman hari ini. Sehingga kita pulang, kita makan di luar, kita makan di mana. Sudah ada dulu. Kekebalan sudah kita hamil. Ketidakbersamatian itu ada dulu. Kepastian umur panjang. Sehingga kita pulang dari sini sambil bergandengan tangan sama istri dan suami. Senang ya Pak ya. Bapak tidak bisa mati ya. Begitu ngomongnya. Mama juga tidak bisa mati tuh. Firman Pak Gembala bicara tadi Pak. Punya rasa hormat pada nikah itu. Jadi orang banyak bicara di muka saya itu bicara roh kudus, padahal kurang aja sama suami. Kalau bicara sama suami kurang aja banget. Apa Oh, dalam aku panggil suami panggil suami saya. Nggak begitu, sayang, gitu loh. Darling, sedikit bahasa Inggris kan. Itu bukti buah roh yang lahir dari diri kita menghormati nikah. Jadi kerinduan saya, Anda keluar dari pintu sana sebentar, naik tangga dengan sukacita. Di dalam maut tidak berkuasa atas hidupmu. Selasa datang lagi makan lagi, tidak berkuasa lagi. Kamis datang makan lagi, hebat. Mau datang Tuhan datang kapan sih? Kita siapkan, kita menggunakan tubuh yang bisa terbang dengan burung kayak saya kerajaan. Kita pergi. Ini khotbah saya hari ini. Cuma setengah jam saya bicara. Tapi materi yang saya bicara itu kekekalan. Bawa suamimu atau istrimu hari Selasa. Kamis bawa lagi anak-anak hari Kamis. Selama belum pernah menikah, kita dipersiapkan untuk pergi ke padang gurun. Seperti apa tidak tahu. Tidak dipelihara di sana. Itu kerinduan kita beribadah di sini. Masalah uang, berkat itu Anda lebih pintar dari saya bicara keuangan karena saya bukan sekolah keuangan. Pasti hidup. Di mulut ini ada firman. Itu sebabnya saya tidak tahu di rumah saudara, tapi kalau di rumah kita di pastoral itu, kalau kami doa pagi, yang saya bilang itu Tuhan, kami akan baca firman sebentar di mulut kami. Semua harus baca di pastoral itu. Yang duduk di situ apakah 5 atau 6 orang, satu pasal wajib baca. Karena ketika kau baca firman itu, kau baca tentang kekekalan. Kau bicara firman yang tidak bisa dibinasakan. Kita sudah selesaikan kitab Meleaki loh. Karena baca selalu satu pasal itu. Biar setan negatif lagi. Mari kita jangan main-main 2 malam 2 pagi. Ajak keluargamu baca firman. Tiap malam sebelum tidur baca firman. Mau kematian itu datang sebentar ke masa buruk. Tapi pasti mau tidak bisa ambil kita. 99% itu tetap hidup sampai Tuhan datang. 1% aja kalau Papa panggil. Itu kepastian hidup. Amin. 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 Duduk kepala. Bapak di surga, aku sudah ngomong sama mereka.
bahaya-bahaya kalau tidak menerima daging dan darah Yesus. Hari ini mereka mendengar sebagian kecil daripada pemberitaan ini. Bahaya ada yang menemui kita dalam perjalanan hidup ini. Ada bahaya kalau kami menjadi orang belakang dalam rumah tangga kami. Orang-orang yang tidak pernah gereja, tidak mendengar firman, dibiarkan dalam rumah tangga, fatal rumah tangga. Tapi hari ini kalau kami ada, kami dipersiapkan Tuhan. Sehingga kalau toh kami datang tanpa istri, kami pun akan bicara sama istri kami tentang bahaya-bahaya yang datang. Terima kasih Bapakku di surga, aku berbicara firman buat mereka. Hari ini aku bicara buat mereka tentang kekekalan, bukan berkat. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama katakan. Sama-sama katakan. Amin. Begitu. Wah, dahsyat iman. Ada istilah kita Pak. Setiap janji Tuhan.
firman-Mu, firman yang membuat kami tidak binasa, karena firman menjadi daging dan darah menjadi darah kami. Kami tidak sia-sia beribadah hari ini Tuhan. Lebih dari makan minum yang akan kami nikmati setelah pulang. Rasanya kami ingin tidak makan dulu siang ini. Kami mau menikmati daging dan darah-Mu Tuhan dalam tubuh kami. Karena daging dan darah-Mu berkelanjutan sampai perang dunia ketiga pecah. Bahwa kami menjadi orang-orang yang tidak binasa dan tidak mati. Pergi kepada gurun yang Tuhan siapkan. Kami ingin menjadi mempelai perempuan yang hamil dan berani berhadapan sama Lucifer. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama katakan. Amin. Ya Allah, maaf. Nilainya ibadah sini beda. Saya nggak suka kalau bilang salah, salahnya. Angkat tubuhnya melihat kepala. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan roti dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia mengucap-ucapnya dan berkata, inilah tubuhku. Ini adalah firman kan, tubuh manusia biasa yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita percaya daging Yesus, kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari detik ini tidak boleh kita anggap memang. Angkat tinggi-tinggi darah Yesus. Bapak di surga, kami juga makan dan minum untuk saudara kami Martin Cianturi yang sedang berangkat Tuhan. Dan anak-anak kami yang ada di Jakarta yang sedang ibadah di sana, sedang kuliah di Surabaya. Semoga mereka juga menerima hal yang sama. Angkat tubuhnya, darahnya. Demikian juga ia, itu Yesus, mengambil tawan sesudah makan lalu berkata, tawan ini adalah perjanjian baru yang dimuterikan oleh darahku. Perbuatannya seberapa banyak kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan tidak sekali-kali, tapi seberapa banyak kali. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan, kamu memberitakan kuasa kematian Tuhan sampai itu. Kita percaya di darah Yesus. Kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Bapa, betapa senangnya hati kami, betapa kami dipuaskan. Kami baru saja makan dan minum darah yang benar-benar minuman. Itulah darah Yesus. Kami baru saja makan daging Yesus yang benar-benar makanan. Daging yang tidak bisa binasa dan tidak bisa mati. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu mohon Engkau memberkati jemaat ini. Berkati mereka semua. Kuduskan hidup mereka. Buatlah mereka menghargai keluarga mereka. Sehingga mereka tidak membiasakan keluarganya menjadi orang-orang yang ada di belakang, yang direncanakan oleh iblis itu dibinasakan. Tidak. Mereka akan bawa keluarga mereka untuk beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa untuk perjamuan kudus ini. Haleluya. Semua yang diberkati sama-sama katakan. Oh iya. Senang kan? Nilainya begitu loh. Semua boleh berkhotbah panjang lebar pakai hasta, tinggi lebar panjang silakan. Tapi jangan lupa satu talenta emas. Nilainya berbeda. Bukan masalah panjang dan lebar itu hasta. Manusia tabernakel itu kan hitung hasta dan talenta emas nilainya. Amin. Mari silakan kita nyanyi satu lagu. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata. Apa ya? Nah itu. Yang tak pernah didengar oleh telinga. Apa ya? Depan tadi. Baru gak punya kebanggaan.
bersama-sama menikmati ibadah persekutuan Minggu Raya di hari ini. Tuhan boleh memberkati kita Dahsyat sekali. dengan dahsyat. Amin. Tuhan Yesus memberkati hambanya. Kami juga menyampaikan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sidang jemaat yang boleh bersama-sama mengikuti di dalam ibadah Minggu Raya di hari ini. Bapak Ibu, informasi untuk kita ibadah sepanjang minggu di bulan Juni, masih ada 1 minggu lagi yang masih kita lalui bersama. Biarlah kita tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Informasi untuk kita ibadah hari Selasa di tempat ini jam 17.30 ibadah doa dan penyembahan. Hari Kamis ibadah PA jam 17.30. Hari Sabtu ibadah bagi pemuda dan remaja jam 17. Dan hari Minggu kita kumpul kembali di tempat ini ibadah bagi anak-anak sekolah minggu jam 7.30. Dilanjutkan dengan ibadah Minggu Raya jam 9 tepat sudah berlangsung. Untuk imam-imam yang bertugas agar dapat memperhatikan jadwal pelayanan yang sudah dibuat. Apabila ada hambatan halangan dapat diinformasikan kepada imam yang lain sehingga pelayanan ibadah tetap berjalan sebagaimana mestinya. Juga kami menyampaikan untuk sumbangan Natal supaya Bapak Ibu bisa dapat mengangsur setiap bulan sesuai rapat kesepakatan bersama. Untuk setiap bulan kita memberikan 100.000 selama 12 bulan ya, IPA ya. untuk mendukung pelayanan ibadah Natal Jemaat nanti. Betul ya, IPA ya. Hari Jumat tidak ada ibadah, jadwal tidak ada, masih kosong. Nanti di bulan Juli baru kita akan ada ibadah keluarga lagi nanti di tanggal 5 Juli. Kalaupun ada Bapak Ibu yang mau ada pelayanan ibadah, bisa nanti disampaikan kepada kepala sidang, imam-imam atau tua-tua yang lain. Demikian yang bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dan kita berdoa, kita pulang. Ku nyanyi Hosana. Yang aku sudah sampaikan buat mereka bukan saja berkat yang patut kami terima, tapi kekekalan yang persiapkan buat kami. Terima kasih bahwa pulang bersama kami tibakan dengan selamat di rumah kami masing-masing. Berkati meja makan kami masing-masing, berkati keuangan kami, berkati pangkat jabatan, gaji penghasilan tiap bulan. Engkau memberkati Tuhan, dan lebih daripada itu Engkau memberkati kami dengan tubuh yang tidak binasa dan yang tidak mati. Anugerah Bapa yang Maha Dahsyat, kasih Kristus yang sempurna, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kami sekalian hari ini sampai Tuhan datang kedua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama katakan. Aduh, lembek sekali. Sama-sama katakan. Amin. Itu bohong.